Warung Numbok Rini malam itu, setelah berjam-jam tersesat di jalanan setapak yang gelap dan licin, motor bututku akhirnya kehabisan bensin. Siang hutan yati di sekitar Gunung Kidul memang terkenal angker, dan aku sendirian. Keringat dingin mulai membasahi punggung, bercampur dengan udara malam yang menusuk tuan. Aku menyeret motor, berharap ada keajaiban. Dan keajaiban itu datang samar-samar. Di kejauhan, aku melihat secercah cahaya kekuningan. Warung di tenda hutan begini? Mustahil, pikirku. Namun, bau kopi dan gorengan yang meniruak membuat perutku keroncongan dan rasa takut sedikit tergeser oleh harapan. Sebuah gubuk reot dengan atap rumbia yang hampir ambruk berdiri di bawah pohon beringin rakasa. Lampu tembok yang direduk tergantung di depan, meneran di papan kayu bertuliskan Warung Numbok Rini. Jantungku berdebar tak karuan, ini pasti fata morgana. Tapi suara tawa riuh dan obrolan sayup-sayup dari dalam membuatku yakin itu nyata. Aku masuk, bau dupa bercampur tembakau dan kopi sundu menyergap indera penciumanku. Di dalam, beberapa orang duduk di bangku panjang, sibuk dengan makanan mereka. Seorang wanita tua berambut putih disagu rapi, dengan senyum ramah di wajahnya, menyapaku dari balik meja. Mampir, nak, kopi hangat dan nasi kucing siap menggandatkan badan. Namanya Mbok Rini, aku memesan kopi dan sepotong pisang digoreng. Sambil menunggu, aku melirik sekeliling. Anehnya, meskipun warung di ini ramai, semua penghuninya diam. Mereka makan dan minum, tetapi tak ada satupun yang benar-benar berbicara. Tawa dan obrolan yang kudengar dari luar tadi, entah dari mana asalnya. Yo perjalanan, nak, tanya Mbok Rini, menyodorkan kopi dan pisang digoreng. Aku mendangguk, iya, Mbok tersesat di jalan, motor kehabisan bensin. Mbok Rini tersenyum tipis, sudah biasa itu di sini. Banyak yang tersesat dan mampir kemari. Aku menyeruput kopi, rasanya hangat dan nikmat. Pisang digorengnya pun renyah di luar, lembut di dalam. Perlahan, rasa penat dan takutku menjilan. Aku mulai merasa nyaman. Gomun-gomun, Bob, kataku, mencoba memulai obrolan, kok ramai sekali warung di ini, tapi sepi sekali ya. Mbok Rini hanya tertawa kecil, memandu begitu, nak. Tamu-tamu saya ini pemalu, aku menjadikan bahu, tak terlalu memikirkannya. Mungkin mereka lelah juga seperti aku. Setelah menghabiskan kopi dan pisang digoreng, aku bertanya soal bensin. Bob, apa di sini ada yang jual bensin eceran? Senyum Mbok Rini memudar sedikit, matanya menatapku lurus, tajam. Bensin, untuk apa? Nak, untuk motorku, Bob. Habis bensin, jawabku. Mbok Rini tertawa lagi, kali ini tawanya terdengar serak dan aneh, seperti gemerisik donkrin. Sudah, nak, tidur saya di sini malam ini. Besok pagi baru pulang. Perasaanku mulai tidak enak. Entah kenapa, pandangan Mbok Rini dan tawa seraknya membuat bulu kuduku mereman. Aku melirik para pengunjung lainnya, mereka masih makan, tapi kini, aku sadar, tak ada satupun dari mereka yang berkedip. Mata mereka kosong, menatap lurus ke depan. Gerakan mereka kaku, seperti robot. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang disedari tadi hanya mengunyah nasi, tiba-tiba menyatukan sendoknya. Suara sendok itu berdenting nyaring di keheningan yang mencekam. Perlahan, pria itu mendangkat kepalanya. Wajahnya pucat pasi, dan di lehernya, samar-samar terlihat bekas jeratan tali. Jantungku mencelos, aku menoleh ke arah Mbok Rini. Wanita tua itu kini berdiri tegak di depanku, dengan senyum lebar yang mengerikan. Giginya runcing, dan matanya memerah menyala. Aroma dupa di warung ini semakin menyengat, bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Kau pikir bisa pergi, nak? Suara Mbok Rini kini menggelegar. Bukan lagi suara ramah yang kukenal. Semua yang mampir ke warungku, tak ada yang pernah puan. Aku melompat dari bangku, gemetaran. Pria-pria lainnya mulai bangkit, wajah mereka kini benar-benar menunjukkan siapa mereka. Mayat hidup dengan mata kosong dan luka-luka yang mengerikan. Mereka adalah arwah-arwah tersesat yang terlibat di warung Numbok Rini, diperbudak oleh wanita tua itu. Aku berlari sekencang-kencangnya ke pintu, tak peduli dengan kegelapan hutan di luar. Suara tawa Mbok Rini dan geraman para mayat hidup mengejarku. Aku terus berlari, menembus semak-semak, yaitu bangun, hingga akhirnya aku tidak tahu kemana tujuanku. Ketika matahari mulai terbit, aku ditemukan oleh seorang warga desa di pinggir jalan raya, tergeletak tak sadarkan diri dengan luka-luka gores di sekujur tubuh. Aku menceritakan apa yang kualami, tetapi mereka hanya menatapku dengan iba. Warung Numbok Rini,
kata salah satu dari mereka. Itu cerita lama, nak. Warung itu sudah puluhan tahun ditinggalkan. Pemiliknya, Bokrini, meninggal karena digantungi di pohon beringin di belakang warung itu. Konon, arwahnya gentayangan, menyebab siapa saya yang tersesat di sana. Aku hanya bisa terdiam, menggigil. Kisah mendirikan itu masih terngiang-ngiang di telingaku, dan aroma dupa bercampur bau busuk itu seolah masih melekat di hidungku. Sejak saat itu, setiap kali melewati jalanan setapak yang sepi di tengah hutan, aku selalu memacu kendaraanku sekencang-kencangnya, berharap tak pernah lagi menemukan warung Bokrini.